Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Francisca Ayu akan menemani teman-teman belajar bahasa Indonesia. Materi pokok yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai kebahasaan pada teks prosedur yang digunakan ketika membuat teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif. Yang kedua, menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi temporal. Langsung saja kita membahas mengenai 3 paparan yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu menggunakan kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisikan kalimat perintah untuk melakukan sesuatu. Kalimat deklaratif, kalimat yang memberikan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Kalimat interogatif merupakan kalimat yang berisikan pertanyaan. Langsung saja kita membahas mengenai macam-macam dan contoh pada masing-masing kalimat tersebut. Macam-macam kalimat imperatif. Yang pertama, perintah biasa. Buang sampah itu. Kedua, permintaan. Tolong, ambilkan buku itu. 3. Ajakan. Ayo kita bantu ibu. 4. Ejekan atau cemooh. Buatlah sendiri jika engkau bisa. Dan yang terakhir adalah larangan. Dilarang parkir di sini. Contoh kalimat imperatif, isilah data yang tertera pada belangko dengan benar dan jujur. Tambahkan 2 sendok teh gula. Campurkan bahan-bahan abu gosok atau bubuk bata merah dalam wadah bersama bubuk garam. Selanjutnya contoh kalimat deklaratif. Cara membuat kerupuk wortel juga bisa dibuat tanpa harus di blender atau mengambil sarinya, tetapi bisa juga langsung digoreng, tetapi harus menggunakan mesin. Membuat mayones memang tidak bisa terburu-buru. Cara mencetak lilin dalam cetakan plastik terkadang susah untuk dikeluarkan dari cetakan. Contoh kalimat interogatif. Kalimat interogatif total, yaitu yang menuntut jawaban ya atau tidak. Contoh, apakah Anda mengenali saya? Apakah Anda memahami kesalahan saya? Yang kedua, kalimat interogatif parsial, yaitu yang menuntut jawaban berupa informasi. Contoh, siapakah yang menerima atau menolak tuduhan? Mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada petugas? Selanjutnya yaitu kebahasaan yang menggunakan partisipan secara umum. Partisipan merupakan semua individu yang berperan serta atau mengikuti atau mengambil andil dalam suatu kegiatan. Partisipan manusia. Contoh, kata Anda pada kalimat berikut. Untuk meracik telur asin aneka rasa, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memilih telur yang berkualitas. Selanjutnya penggunaan verba material dan verba tingkah laku. Pertama, verba material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan fisik. Contoh, kata memasuki pada kalimat berikut. Setelah itu, Anda akan memasuki ruang pengambilan foto. Yang kedua yaitu verba tingkah laku adalah kata kerja yang menunjukkan sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal atau bukan sikap yang tidak tampak. Contoh,
kata mengetahui pada kalimat berikut. Tujuan: untuk mengetahui langkah-langkah dalam proses pembuatan kartu pelajar seperti kartu ATM. Dan sampailah kita pada akhir materi, yaitu kebahasaan teks prosedur menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan waktu. Contoh, langkah pertama, campurkan bahan-bahan abu gosok atau bubuk batu bata dalam wadah bersama bubuk garam serta campuran bahan penambah rasa, misalnya jahe. Setelah dikeringkan, baru bisa digunakan sebagai sumbu lilin dengan hasil yang baik. Terakhir, kartu pelajar yang telah Anda cetak dapat Anda laminating agar tidak mudah rusak. Itulah materi yang dapat saya dan teman-teman pelajari pada kesempatan kali ini. Sekarang, kita latihan yuk teman-teman. Catat instruksi saya ya. Pertama, teman-teman harus mencari teks prosedur tentang apapun boleh. Yang kedua, analisislah teks tersebut tentang kebahasaannya sesuai dengan materi yang telah saya dan teman-teman belajar pada waktu sebelumnya. Yang ketiga, tulislah hasil analisis tersebut dalam buku. Yang keempat, rangkailah kalimat yang telah teman-teman analisis menggunakan bahasa sendiri. Dan yang terakhir, tunjukkan hasil pekerjaan teman-teman kepada Bapak atau Ibu Guru Bahasa Indonesia untuk diperiksa. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembelajaran kali ini bersama saya, Francisca Ayu. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.